Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo adik-adik semua, hari ini kita akan membahas latihan soal dan pembahasan pada bab 2, pembelajaran 1. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar pada soal pilihan ganda berikut ini. Nomor 1, berdasarkan hukum laut internasional, wilayah laut Indonesia yang berjarak 12 mil dari garis dasar ke arah laut lepas disebut A. Zona ekonomi eksklusif, B. Batas laut teritorial, C. Zona landas kontinen, D. Wilayah perairan, E. Wilayah ekstrateritorial. Jawaban dari soal nomor 1 adalah B. Berdasarkan hukum laut internasional, batas laut teritorial adalah garis kayal yang berjarak 12 mil laut dari garis besar ke arah laut lepas. Soal nomor 2. Mereka yang berdasarkan hukum merupakan anggota dari suatu negara adalah pengertian dari A. Rakyat, B. Penduduk, C. Bukan penduduk, D. Warga negara, E. Bukan warga negara. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Warga negara adalah mereka yang berdasarkan hukum anggota dari suatu negara. Soal nomor 3. Dari 5 pulau besar di Indonesia yaitu Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Papua, dan Jawa, yang merupakan pulau terbesar dan terluas adalah A. Pulau Papua, B. Pulau Sulawesi, C. Pulau Jawa, D. Pulau Kalimantan, E. Pulau Sumatera. Jawaban yang paling benar adalah A. Terdapat 5 pulau besar di Indonesia yaitu Pulau Kalimantan, Papua, Sulawesi, Sumatera, dan Jawa. Di antara kelima pulau ini yang terbesar dan terluas adalah Pulau Papua. Soal nomor 4. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya adalah asas A. Asas ius soli, B. Asas ius sanguinis, C. Asas vivatide, D. Asas apatride, E. Asas opsi. Jawaban yang paling benar antara 5 opsi tersebut adalah A. Asas ius soli merupakan asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Misalkan seseorang dilahirkan di negara B, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan A, maka ia adalah warga negara B. Jadi menurut asas ini, kewarganegaraan seseorang tidak terpengaruh oleh kewarganegaraan orang tuanya, karena yang menjadi patokannya adalah tempat kelahirannya. Soal nomor 5. Penerapan hak warga negara di bidang politik adalah A. Memasuki anggota partai politik, B. Membantu fakir miskin dan anak terlantar, C. Mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, D. Menjadi pengusaha yang loyal terhadap pemerintah, E. Menjadi guru yang mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Jawaban nomor 5 adalah A. Memasuki anggota partai politik merupakan salah satu contoh penerapan hak warga negara di bidang politik. Baik adik-adik semua, di slide ini saya sudah menampilkan tabel kunci jawaban dan pembahasan dari soal-soal yang kita bahas tadi. Semoga tabel kunci jawaban dan pembahasan ini bisa bermanfaat bagi adik-adik. Halo adik-adik semua, hari ini kita akan membahas latihan soal dan pembahasan
pembelajaran 2 pada bab 2. Pilihlah salah satu jawaban yang paling benar pada soal pilihan ganda berikut ini. 1. Dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai A. Kekuatan utama dalam sistem pertahanan. B. Utama dalam sistem keamanan. C. Kekuatan pendukung pertahanan dan keamanan. D. Kekuatan utama mayoritas pertahanan. E. Kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan. Jawaban nomor 1 adalah C. Kenapa? Dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, rakyat berfungsi sebagai kekuatan pendukung pertahanan dan keamanan. Soal nomor 2. Bangsa yang besar tidak akan membiarkan negaranya terpuruk. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus berupaya mempersatukan bangsa ini dengan semboyan A. NKRI harga mati. B. Wawasan Nusantara. C. Bhinneka Tunggal Ika. D. Tadhana Dharma Marwa. E. Tut Wuri Handayani. Jawabannya yang paling tepat adalah C. Bangsa yang besar tidak akan membiarkan negaranya terpuruk. Oleh sebab itu, setiap warga negara harus berupaya mempersatukan bangsa dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Soal nomor 3. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari A. Bela negara. B. Sistem bela negara. C. Sistem pertahanan dan keamanan negara. D. Sistem keamanan nasional. E. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Jawabannya adalah A. Sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai kecintaannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Pernyataan tersebut merupakan pengertian dari bela negara. Soal nomor 4. Di bawah ini sikap menghargai dan menghormati teman yang berbeda agama kecuali A. Ikut berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan. B. Mengganggu teman yang lagi beribadah. C. Mengadakan dialog antar agama dengan mengedepankan rasa perdamaian. C. D. Bersikap toleransi terhadap teman yang berbeda agama. E. Membina hubungan baik antara sesama agama maupun beda agama. Jawabannya adalah B. Mengganggu teman yang lagi beribadah. Bentuk sikap menghargai dan menghormati teman yang berada di agama itu kecuali B. Soal nomor 5. Kemerdekaan beragama tidak boleh dikurangi dengan alasan apapun sebagaimana diatur dalam pasal 28 I ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945 yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak beragama, hak kemerdekaan, pikiran dan hati nurani, hak untuk diakui sebagai pribadi di depan hukum. Oleh karena itu, untuk mewujudkan ketentuan tersebut diperlukan hal-hal sebagai berikut, kecuali A. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintahan terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. B. Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban dan hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintah. C. Adanya kebebasan yang A. Otonom bagi setiap penganut agama dengan agamanya itu apabila terjadi perubahan agama, yang bersangkutan mempunyai kebebasan untuk menetapkan dan menentukan agama yang ia
kehendaki. D. Menerapkan sikap fanatisme agama. E. Adanya kebebasan otonom bagi setiap golongan umat beragama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan kegiatan beribadat. Jadi jawaban untuk soal kelima adalah D. Menerapkan sikap fanatisme agama. Oke adik-adik semua, slide ini sudah dipaparkan kunci jawaban serta pembahasan pada latihan soal pembelajaran 2. Apabila adik-adik kurang mengerti atau memahami jawabannya, adik-adik bisa melihat tabel kunci jawaban dan pembahasan. Itulah latihan soal dan pembahasan pada bab 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya.